Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Pengabdi Setan 2017. Bagi kalian yang penasaran, kami sudah pernah merangkum sequel keduanya ya. Link ada di deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Mawarni yang hanya bisa terbaring menangis di ranjang. Berlatarkan tahun 1981, Rini mendatangi perusahaan rekaman Mawarni untuk meminta royalti. Sayangnya, Rini tidak mendapat banyak karena Mawarni sudah berhenti nyanyi selama 3,5 tahun karena sakit, sehingga sudah tidak menghasilkan. Yaitu kamu lihat album ibu kamu di toko karena tidak ada yang beli. Rini pun pulang naik bus, melewati hutan di tengah hujan gerimis, sampai di kuburan dan inilah rumah Rini. Ia tinggal bersama neneknya. Ian dan Bondi main ular tangga, sedangkan Bahri memperbaiki sofa. Rini berpendapat satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang saat ini adalah menjual rumah. Masalahnya, Lagian kan ini rumah nenek. terdengar suara lonceng dari Mawarni. Bondi yang mendengar pun nggak mau gerak karena takut. Sehingga Rini sendiri yang harus bertindak mendatangi ibunya. Rini gak ngelihat apa-apa dan ia langsung pergi. Film pun dimulai. Bahri nyetel rekaman lagu istrinya, kemudian nongki bareng sang nenek di teras. Datanglah Tony yang baru pulang mencarikan orang yang mau membeli motornya. Rini masak ditemani Bondi yang belajar dan Ian yang minta tambah jajan. Tony pun datang membawakan rendang. Terdengar suara lonceng. Kali ini Tony yang datang. Tony menyisir rambut Mawarni yang sudah rontok. Rambut ibu kenapa? Tony menutup jendelanya, seketika mata Mawarni mencicil. Malam semakin larut, Rini menyaksikan Bahri berduaan dengan Mawarni. Mengetahui kehadirannya, Bahri keluar. Rini yang tidur pulas terbangun karena suara lonceng Mawarni sehingga langsung OTW. Anehnya, Bahri nggak mau tidur bersama Mawarni. Rini naik tangga masuk ke kamar Mawarni, ternyata ia sudah bisa bangun. Padahal untung hanya mimpi. Terdengar suara lonceng dan scene akan berulang. Kali ini beneran Mawarni. Bahri pun datang, ternyata Mawarni sudah meninggal. Keesokan harinya, Mawarni dimakamkan dengan layak. Semuanya selesai. Bahri berbincang-bincang dengan sang ustadz, sementara Rini diajak kenalan dengan anak si ustadz bernama Hendra. Bondi gak mau pergi karena menurut pendapatnya setelah 40 langkah ditinggal peziarah, si mayat akan bangun lagi. Terus rencana kau apa? Mau di sini sampai malam? Malamnya diadakan tahlilan di rumah Bahri. Semuanya gerutu, tidak untuk Bahri. Mau tidur, Bondi minta besok gak sekolah. Alasannya mereka masih berkabung. Bondi juga minta pindah kamar karena pemandangan dari luar langsung melihat perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Bahri minta izin Rini dan Tony karena mau keluar kota besok. Lalu kalau kami butuh bapak bagaimana? Kalian kan juga udah besar. Malam hari, Bondi membuka jendela melihat kuburan. Ian pun datang ngagetin. Bondi mengira ada mayat hidup, padahal itu sang juru kunci makam. Tony masih mendengarkan radio, tiba-tiba terdengar lonceng. Ia membuka kamar menuju kamar Mawarni. Tony kembali ke kamarnya dan langsung tidur. Pagi hari, semuanya pada sarapan. Tak lupa, Tony memberikan mainan baru untuk Bondi, kemudian pergi sekolah. Datanglah Ian yang mau pinjam mainannya, namun gak dibolehin. Karena keran mati, terpaksa Rini harus nimba air dari sumur utama. Bondi melihat mainan kamera-kameraannya. Tiba-tiba
Ian main peta umpat, sementara sang nenek dengan kursi rodanya mengetuk pintu. Mendengar hal ini, Ian yang membukakannya. Tony nyetel radio sambil tiduran. Tiba-tiba berganti sendiri. Ia juga mendengar panggilan dari Mawarni. Sini Ibu Tony. Ian membangunkan Bondi karena kebelet pipis. Bondi gak mau nganter sehingga Ian berangkat sendiri. Ia pipis di hadapan sumur utama. Seseorang datang dari belakang, ternyata itu Bondi yang juga ikutan pipis. Ian yang selesai duluan langsung pergi. Ternyata ia masih berhenti karena ayang-ayangan dengan foto Mawarni. Bondi mengambil selimut untuk menutupi foto Mawarni meskipun tidak seluruhnya. Rini yang mendengar teriakan pun menenangkan kedua adiknya tersebut. Di sisi lain, sang nenek nulis dengan mengkis-mengkis. Esoknya, Bondi ke makam Mawarni untuk mengubur sisir dan lonceng legendarisnya. Hendra cerita jika ia melihat sosok Ciwi nggak dikenal di pemakaman Mawarni. Malamnya, Hendra kembali ke kuburan, ternyata nggak ada apa-apa. Hingga ia melihat Ciwi tersebut di rumah Rini. Hendra menduga itu adalah roh jahat yang berpura-pura menjadi sosok Mawarni. Kau itu anak ustadz, tapi percaya tahayul. Solusinya, keluarga Rini harus pindah. Di sisi lain, sang nenek bangkit dari kursi roda dengan keadaan ketakutan akut. Rini pulang langsung mencari neneknya. Bondi yang baru pulang pun ikutan membantu. Ternyata sang nenek kejebur sumur. Warga pun membantu mengurus pemakaman sang nenek. Terlihat Bondi masih syok setelah menjadi saksi utama kematian neneknya. Rini yang keluar kamar menemukan surat sang nenek untuk Budiman. Hendra yang membawa motor pun dimintai tolong Rini untuk mengantar ke rusun tempat Budiman tinggal. Di suratnya tertulis dia minta pertolongan Anda untuk menyelamatkan kami. Budiman cerita jika dia adalah bestinya si nenek. Si nenek menikah dengan teman Budiman menghasilkan satu anak yaitu Bahri. Ternyata sang nenek nggak merestui pernikahan Bahri dengan Mawarni karena Mawarni nggak bisa memberikan keturunan. Setelah Mawarni sakit keras, sang nenek curiga jika Mawarni menyembah setan agar dapat memiliki keturunan. Saya nggak pernah mengerti soal berdoa kepada iblis. Kalau ini isapan jempol, untuk apa kalian datang ke sini? Di sisi lain, Bondi mengigau memanggil Mawarni. Budiman memberikan majalah yang berisi tulisannya yang dapat membantu Rini. Datanglah laki-laki bermata polos yang ternyata tukang pijat. Sebelum pulang, Hendra memberikan nomor teleponnya dan Budiman memberikan wasiat. Baca tulisan saya. Di rumah, Bondi makan sendirian di hadapan TV sehingga Rini membawanya ke meja makan untuk makan sama-sama. Bondi menatap tajam Ian. Malamnya, Tony mengucapkan selamat tidur kepada masing-masing adiknya. Ia terbangun melihat Bondi mengigau dengan bahasa isyarat. Ian gak peduli dan langsung tidur. Tiba-tiba Bondi sudah ada di hadapannya, kemudian kembali ke ranjangnya. Ian pun keluar kamar karena mendengar ketukan. Perlahan tapi pasti Ian membuka pintu. Baju Ian kecantol, sementara dari balik pintu muncul sosok. Rini terbangun pagi-pagi. Ia nyetel lagunya Mawarni, tiba-tiba mati sendiri padahal piringan hitamnya baik-baik saja. Rini pun nyetel kembali, namun suaranya berganti menjadi puji-pujian. Rini ke kamar adiknya, tentu saja Ian sudah hilang. Rini pun mencarinya ke seluruh penjuru rumah dibantuin Tony. Terdengar suara dari tong sampah, ternyata Ian tidur di sana. Rini pun menenangkannya. Ternyata Rini belum membaca majalah Budiman karena ia nggak percaya dengan klinik. Tony menjelaskan jika majalah itu menjelaskan tentang seorang perempuan yang nggak bisa punya anak selama 10 tahun menikah sehingga bergabung dengan sekte pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Yang ingin punya anak, tapi nggak bisa gabung ke sekte itu. Masalahnya, anak terakhir dari anggota sekte harus diserahkan ketika sudah berusia 7 tahun. Tony masih ingat, dulu ketika Mawarni konser, selalu ada sekelompok tamu yang gak mau nimbrung dengan tamu lainnya. Aku saking penasarannya, pernah nanya langsung sama mereka, gak ada jawaban. Masalah lainnya, Ian yang merupakan anak terakhir sekarang H-3 ulang tahun ke-7.
Adapun syarat mengambilnya yaitu harus direlakan semua anggota keluarganya dengan cara dijemput oleh Mayat-mayat hidup. Ian datang minta makan sehingga Rini yang masak. Kemudian menyajikan di hadapan Ian ditemani kursi roda jalan sendiri. Rini pun memanggil si Ustadz karena mengaku habis melihat sang nenek. Si Ustadz diajak ke kamar Mawarni untuk cross check. Si Ustadz menjelaskan jika orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa mengganggu. Solusi dari si Ustadz adalah mereka harus sholat dengan khusyuk. Kalau sholat kalian tidak khusyuk, kalian akan mudah diganggu. Malam hari, Rini mengambil air wudhu sambil melihat sosok di lorong. Rini lanjut memakai mukena kemudian mulai sholat. Rini merasakan berbagai energi karena dilihatin terus oleh sang sosok. Sosok itu merayap masuk ke mukena Rini. Di sisi lain, ia klusek-klusek hingga kamarnya membuka sehingga Ian menutupnya kembali lalu tidur. Disinilah Ian melihat sosok menemani Bondi. Mereka langsung mengungsi ke rumah sang ustadz. Keesokan harinya, Tony cerita jika mereka nggak bisa melawan setan tersebut, tetapi bisa melanggar peraturannya, yaitu semuanya bersatu tidak boleh merelakan anak terakhir diambilnya. Adapun anggota sekte memperoleh anak bukan dari suaminya, melainkan dari laki-laki para anggota sekte. Kita berempat, gak ada yang sama mukanya. Hendra mengabarkan jika Budiman telepon sehingga Hendralah yang berangkat. Pak Ustadz pun pengen mengadakan pengajian di rumah Rini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ian dan Bondi nobar TV. Terjadi ketegangan karena di samping Bondi terdapat pisau. Pisau sudah dibuat ancang-ancang. Beruntung Rini mencarinya sehingga nggak terjadi apa-apa. Sat-sat wet-wet, Hendra sampai di rusunnya Budiman. Budiman pun hanya memberikan tulisan terakhirnya, kemudian membisikkan sesuatu kepada Hendra. Hendra langsung pulang dengan motornya. Karena kebut-kebutan, ia pun kecelakaan hingga meninggal. Jenazahnya langsung dibawa pulang oleh warga. Terdapat surat jatuh. Rini pun mengambilnya. Pemakaman Hendra dilakukan oleh Tony diiringi tangis oleh si Ustadz. Malam hari pun kesedihan masih terasa. Rini yang tertidur di meja makan melihat ada sosok di luar. Tiba-tiba ia ditarik dan Tonila yang menyelamatkan. Sedangkan si Ustadz hanya terdiam. Mereka ke ruang tamu seketika Bahri datang. Mereka pelukan lanjut pulang. Di rumah terlihat Bahri kesakitan. Ia mengajak beres-beres karena mau pindah ke rumah susun. Di tengah hujan, Bahri beres-beres di kamar Mawarni. Rini pun datang menanyakan apa yang dikatakan Bahri kepada Mawarni untuk terakhir kalinya. Bapak bilang apa ke ibu? Bapak sayang sama kalian semua. Tony mengantar Ian ke kamar mandi. Tiba-tiba pintu menutup sendiri. Bahri pun datang langsung mendobrak pintu dan jebur ke sumur mencari Ian. Beruntung Ian ketemu. Bahri pun membawanya naik dengan bantuan tali timba. Nggak sadar, sesuatu muncul dari sumur tersebut. Ternyata rumah mereka sudah dikepung oleh gerombolan orang-orang tak dikenal. Rini segera tahu jika mereka mau mengambil Ian. Seketika barang-barang beterbangan menyebabkan mereka terpisah dengan Bondi dan Ian. Bondi bersembunyi di balik cagak, sedangkan Ian harus berjuang seorang diri. Ngerasa nggak tega, Bondi pun menolong. Seketika semuanya selesai sehingga mereka bisa kumpul bareng. Bahri segera keluar menentang gerombolan tersebut. Kalau ada yang berani ambil anak-anakku, maju! Nggak ada respon, Bahri pun diajak masuk. Pagi hari, semuanya beres-beres mau pindahan. Sambil nunggu mobil jemputan, mereka konser kecil-kecilan. Nggak lama, Pak Ustadz datang. Alasannya mau mengucapkan selamat jalan. Rini pamit mau keluar menikmati rindangnya pepohonan. Ia menemukan biji-bijian dan memungutinya. Pak Ustadz minta maaf karena semalam nggak membantu gangguan yang dihadapi anak-anak Bahri akibat ia masih berduka cita. Sampai malam si Ustadz masih menemani keluarga Bahri. Tiba-tiba lampu mati. Kita belum bayar listrik ya? Sepertinya keseluruhan, Pak. Rini menyalakan oblek kemudian tidur di ranjangnya. Tengah malam Rini terbangun.
Ia bangkit dari ranjang, membuka tasnya untuk melihat surat yang terjatuh di jenazah Hendra. Isinya tentang tulisan Budiman yang menceritakan tentang rencana besar iblis. Rini pun membangunkan Tony untuk mendiskusikan hal ini. Dikatakan anak terakhir anggota sekte diambil bukan untuk dikorbankan, melainkan karena anak titisan iblis. Adapun penjemput mereka akan membawa tanda. Terdengar lonceng, seketika Mawarni datang. Di sisi lain, Ian berdiri sendiri lagi bicara sama teman-teman katanya. Bahri yang tidur, tiba-tiba pintu membuka sendiri. Bondi sembunyi di balik kolong hingga ia didatangi pocong. Sementara Pak Ustadz yang tidur di meja makan berhadapan satu lawan banyak pocong. Bahri berbalik, di sampingnya sudah ada Mawarni. Ia pun lari mengunci pintunya, mengetuk pintu Tony untuk ngajak pergi. Di bawah, mereka menyaksikan si Ustadz dihajar setan. Bondi pun ditemukan di bawah kolong, tapi Ian hilang. Ternyata Ian baru turun dari tangga bersama Mawarni. Dipimpin Bahri, mereka keluar menyaksikan Ian pamitan. Mereka masuk lagi, ternyata masih ada pocong tersisa. Kejar-kejaran antar pintu terjadi. Masalah lainnya, rumah mereka sudah dikepung mayat-mayat hidup. Si pocong berhasil membuka paksa. Beruntung ada Budiman yang menolong dengan mobilnya. Seperti biasa, mobil mati. Ayo Pak. Ian, dia bukan anak kamu. Mereka pun berangkat dengan aman. 1 tahun kemudian, Rini sekeluarga tinggal di apartemen, diberikan makan oleh Darmina. Ia kembali ke kamarnya yang sudah ditunggu Batara untuk kemudian dansa bareng. Film pun berakhir. Untuk lebih jelasnya, siapa Darmina dan Batara ini, kayaknya kita juga harus mereview film orisinilnya ya. Oke, film ini mendapat 6,5 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 7,0. Sampai di sini rangkum film Pengabdi Setan 2017 dan see you next video.